Halo, assalamualaikum, selamat datang di vlog Ricardo. Dan kali ini kita akan membahas Suzuki APV Arena. Dan unit kali ini ada salah satu unit punya kami. Sekarang kita akan membacakan spesifikasi serta detail kondisi dari mobil ini. Dan di ending video kami akan mengulas mengenai pajak per tahunnya serta spill harga dari mobil ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan stay tune terus. Nah, sebelum membahas mobil ini, di video sebelumnya kami juga ada link berburunya, nanti kurang lebih ada di atas. Dan di video sebelumnya juga kami pernah membahas juga APV Arena tipe GL, tipe GX, dan kali ini adalah APV Arena tipe SGX tahun 2008 transmisi manual. Unit punya kami dan kondisinya jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan membacakan kondisi detail-detailnya dulu. Yang pertama, kemarin kami dapat ini bagian kap mesinnya agak sedikit ada yang lukanya, di bagian tengah sini mulai kusem. Terus bagian list pelang bagian kiri juga ada yang penyok atau size skirtnya ada yang penyok, itu sudah kami perbaiki semua. Dan ini sudah kami detailing dan kembali fresh lagi. Nah, mengenai sejarah APV pertama kali keluar tahun 2004 ya, yang lampunya masih sipit atau masih mengotak dan fog lampnya ada di bagian sini. Itu untuk tipe yang X-nya. Tapi mulai masuk ke APV Arena itu tahun 2007, peralihan dari yang generasi awal sampai sekarang masih diproduksi tahun 2024. Dan wajahnya seperti ini, lampunya blok-blok yang makin besar seperti ini, multi reflektor tapi masih pakai halogen biasa. Dan untuk tipe SGX, ciri-cirinya adalah di bagian grillnya ini ada 3 baris warna chrome seperti ini, jadi kelihatan lebih mewah. Tapi kalau tipe GL hanya warna chrome bagian atas. Kalau GX bagian atas dan bagian bawah, tengahnya masih hitam. Kalau SGX full chrome semua dan logo Suzuki gede banget di bagian tengah. Dan semuanya, semua tipe ya sudah ada fog lampnya kecuali tipe GL atau tipe GA paling standar. Dan ini sudah ada fog lampnya juga asli originalnya. Kami hanya menambahkan nuansa chrome yang kelihatan lebih mewah di bagian bawahnya aja. Jadi kisi-kisinya ini bolong-bolong seperti ini untuk airflow-nya juga. Oke, dan untuk detailnya di sini di bagian kap mesin ini masih ngaling semua. Ada nozzle yang nongol banget 2 biji seperti ini. Ada siluet tipis di bagian ujung dan kanan kirinya. Dan selebihnya nggak ada perbedaan. Dan di bagian kap ini adalah bukan kap mesin, tapi ini ada kap tools-toolsnya. Jadi dalam ini isinya, nanti kita akan intip isinya tools-tools seperti layaknya kayak mobil Luxio juga. Nah, kalau kita lihat di bagian samping, nah teman-teman, kalau lihat dari samping, mobil ini emang kelihatan bongsor ya, kelihatan boxy banget, kotak banget, dan bodinya, perpaduan bodinya ini kelihatan 70-30% kayak gede bagian bodinya, kacanya sempit. Tapi di dalam cukup lega juga pemandangannya. Oke, untuk detailnya lagi, untuk tipe SGX, yang paling kelihatan adalah selain ada side body molding, di bagian spon ini berwarna chrome dan sudah retract spion electric mirror. Tapi kalau tipe GX, dia hanya electric mirror aja dan ini warnanya senada dengan body. Gitu. Tapi kalau tipe GL belum ada electric mirrornya dan lipatnya juga masih manual. Dan selalu Suzuki selalu ada sign kecil seperti ini, kayak Karimun Wagon juga ada seperti ini. Terus ini handle chrome hanya tambahan aja. Handle chrome hanya tambahan aja di sini, dan ini cover chrome-nya juga hanya tambahan. Tapi kalau tipe yang GL biasanya berwarna hitam dop dan belum ada side body moldingnya. Dan mengenai dimensinya, mobil ini panjangnya kurang lebih 4,255 dengan tinggi 1855 dan lebarnya 1,655 mm. Artinya emang mobil ini berkesan lega di kabinnya karena moncongnya kecil, pasti kabinnya cukup lega dengan panjang seperti ini. Nah, kaki-kakinya ini sudah dirubah ya dari owner sebelumnya. Jadi ini diganti sama-sama Velcring 15. Cuma ini model pakai TE37 lebih donat lagi. Kalau originalnya juga ring 15. Kalau lebih nanti desainnya kalian juga pernah lihat. Depan cakram, belakang masih drum atau tromol. Dan ini profil bannya hampir sama juga pakai yang originalnya 205. Oh, kalau ini 205/65. Jadi sedikit lebih padat lagi. Oke. Dan tangkinya kapasitasnya kurang lebih 55 liter. Sekarang kita intip di bagian belakang. Yuk. Nah, ini penampakan dari belakang APV Arena. Yang pertama, untuk tipe SGX, dia sudah ada originalnya rear spoiler seperti ini yang modelnya kecil atau slim seperti ini. Tapi kalau tipe GX, GL, dia biasanya belum ada. Kalau ada pun, biasanya modelnya lebih panjang dan ada head mount stopnya. Ini ada nozzle di bagian sini, ada rear wiper yang tangkainya sudah plastik seperti ini. Kalau generasi yang pertama, dia modelnya masih tangkai besi. Cuma sayangnya, mobil segede ini belum ada defogger belakang. Walaupun tipe tertinggi belum ada defogger belakang. Untuk tipenya di sini SGX,
ada juga yang SGX Luxury. Jadi kalau Luxury dari bumper depan sama bumper belakang itu ada tambahan kayak semacam lebih memble, jadi lebih melandai ke bawah. Cuma bahannya sayangnya fiber, jadi gampang pecah atau rentan pecah kalau kesenggol atau kegasruk. Tapi kalau ini bahannya semuanya plastik sama kayak yang generasi pertama juga. Untuk stop lampnya di sini sudah model besar. Jadi emang generasi pertama ini sipit, kalau ini lebih membesar, tapi masih pakai halogen biasa, dua warna merah putih seperti ini. Dan di sini ada mata kucingnya. Dan ini mata kucingnya ini nyala ini, dari owner sebelumnya sudah diganti. Jadi kalau kita injek rem dia nyala. Di sini ada tambahan semacam plastikan seperti ini, dan pelang linknya ini gede banget warna chrome, dan sebenarnya ini ada tulisan arenanya, tapi ini dilepas dari ownernya jadi lebih kelihatan simpel lagi. Logo Suzuki di sini, apa muffler knalpot sana, cuma sayangnya belum ada sensor parkirnya, jadi bisa ditambahkan juga. Sudah ada kamera mundurnya, dan ini, nah tuas handle-nya di bagian bawah sini. Kalau kita buka, wah ini ruang bagasi dari EPV Arena. Emang EPV Luxio itu emang besar-besar untuk bagasinya. Jadi walaupun ini bangkunya kita tegakkan seperti ini, kita bisa mangkut koper 2 medium atau 1 besar masih masuk. Angkut galon bisa 4 berjajar di sini. Dan untuk tuas pembukanya ban serep ada di bagian sini. Nah, ini tadi ban serepnya di bagian bawah dan full size juga. Dan ini pelipatannya 60-40% untuk tipe SGX dan GX, dan untuk tipe GL dia pelipatannya langsung jadi 1. Jadi nggak bisa seperti ini. Kalau ini kita bisa lipat seperti ini. Nah, kita bisa lipat seperti ini. Nah, kurang lebih jadi penyimpanan lumayan cukup luas. Jadi seperti ini ya. Tuh. Jadi lega banget nih kalau kita angkut barang, bisa muat banyak. Cuma kalau kita ingin mangkut yang barang agak panjang, mungkin masukin motor kali ya. Harus melepas bangku ini. Beda sama kayak mungkin Evalia, bisa kita lipat kanan kiri. Kalau ini harus melepas bangku ketiga. Jadi kayak Luxio juga jadi seperti ini juga. Oke. Dan kondisi dari mobil ini, alhamdulillah tulang-tulangnya di bagian kanan, kiri, sealer di bagian bagasi sampai ke bagian sini. Ini semuanya sudah kita cek. Jadi artinya bebas insiden dari belakang. Oke, sekarang kita intip kondisi interiornya. Ayo. Nah, ini kondisi dari ruang pengemudi atau kabin bagian depan. Untuk tipe SGX, ciri-cirinya yang pertama, selain spionnya retract di sini ada electric mirror, warna di bagian armrestnya atau di bagian sini nih, ini berwarna karbon semua, kayak serat-serat karbon ala-ala karbon begitu. Tapi kalau untuk tipe GX dia masih berwarna hitam, dan tipe GL pun di sini berwarna hitam. Ciri-cirinya seperti itu, hanya nggak ada perbedaan yang lain. Terus semuanya belum ada airbagnya, hanya EPV tahun 2016 ke atas kalau nggak salah yang sudah dilengkapi dengan airbag. Dan ini pengaturannya, oh ini masih kita dapat tilt steering tapi belum ada teleskopik. Kalau nggak salah yang tipe GL dia fix, nggak bisa kita setel. Oke, untuk di panel-panel depan di sini, ini sudah diganti double din. Aslinya double din juga, cuma ini diganti model layar dan koneksi sama kamera belakang. Lampu aja di bagian tengah sini, kisi-kisi AC tengah kotak, dan di bagian kanan kiri ini modelnya kisi-kisi AC yang bisa kita putar 360 derajat. Oke, dan untuk speedometernya, ini kilometernya sekarang kurang lebih 200.000 ya. Jadi masih tergolong rata-rata pemakaian di tahun 2008. Cuma kondisinya ini masih fresh banget. Jadi artinya di bagian setir ini masih kulit jeruk semua, nggak ada yang grepes-grepes semua, masih aman semua. Dan di bagian dashboard ini juga sangat rapi dan masih sangat solid, nggak ada gap-gap yang aneh-aneh nih di bagian sini. Dan untuk panel AC-nya ini simple juga ya. Dia arah semburannya hanya di bagian atas dan kaki, dan di bagian kaki aja. Jadi nggak ada defogger depannya. Dan defogger belakang juga nggak ada. Dan ini untuk coolnya, speednya juga nggak ada, and off atau airflow-nya juga nggak ada. Di bagian bawah sini ada kantong terbuka, ada laci di sini, dan aja colokan 12 volt. Sini ada laci yang besar juga di bagian sini. Oke, dan untuk di bagian door trim, ini materialnya sama kayak di bagian joknya juga. Jadi perpaduan antara plastik dengan fabric yang kelihatan lebih nice, kelihatan lebih mewah ya. 4 power window, ada auto lock-nya di bagian sini. Ada door pocket yang kecil dan ada cup holdernya juga. Jadi kanan kiri semuanya ada cup holder. Sini ada kantong juga penyimpanan, tombol fog lamp di bagian kanan, dan untuk tuas pembuka tangkinya. Nah, kadang-kadang teman-teman bingung nih, di sini nih, di bagian balik paha atau bagian betis kita nih. Ini ada tuas pembukanya. Dan untuk jok ini standar ya, jadi hanya recline dan slide aja. Dan untuk safety belt-nya, ini ada pengaturannya. Jadi kita bisa atur tinggi dan rendahnya untuk safety belt-nya. Di situ agak lumayan juga. Dan karena ini mesinnya ada di bawah,
Nah, makanya ini joknya kita agak employan tinggi nih. Jadi kesannya kita tinggi, mandangnya juga cukup tinggi. Oke, apalagi ya kita bahas. Oke, di bagian sun visor ini ada cerminnya, sini polos. Ini penerangan biasa sudah diganti LED. Dan ini ada semacam kayak yang grip pegangan untuk kita naik ya, karena mobil ini tinggi banget. Dan materialnya ini masih bagus banget. Jadi masih fresh di tahun sekian 2008 dengan kilometer 200.000. Ini masih bagus banget karena yang sebelumnya juga sudah pernah di cover waktu dilepas. Ini belum ada bekas kena sundutan rokok dan segala macam, masih oke banget. Nah, sekarang kita intip di bagian baris kedua. Yuk. Nah, ini duduk di row kedua dari EPV ini. Yang pertama rasain nyaman. Walaupun mobil ini kakinya kita nggak bisa masuk, agak nggak jadi, tapi legroomnya lega banget, headroomnya lega banget. Dan joknya ini untuk tipe SGX, jadi model captain seat dan ada armrestnya seperti ini. Jadi recline-nya pun juga, waduh, jadi recline-nya kita bisa sampai ke belakang banget, cukup nyaman dan kita bisa slide sampai ke belakang tuh. Jadi jauh banget nih. Jadi kita standar seperti ini aja, jadi cukup nyaman. Tapi kalau untuk tipe GX dia jadi satu nyambung, bagian tengah ada armrestnya juga. Kalau tipe GL nggak ada, masih polos semua. Jadi cukup nyaman di kelasnya. Dan kita dapat AC double blower untuk tipe yang GX dan XGX. Luxury pun juga sama, ada 3 speed seperti ini. Jadi arah semburannya cukup sampai ke baris ketiga ya, jadi semuanya dingin. Dan di bagian door trim, ini materialnya juga sama ya, ada perpaduan fabric. Lagi-lagi di sini ada power window yang dibalut kayak nuansa karbon-karbonan seperti ini. Ada door pocket yang simple, slim banget seperti ini. Cuma sayangnya nggak ada cup holder di bagian pintu. Cup holdernya di bagian sini dan sini. Tuh, ada 2 cup holder di bagian sini. Dan sini ada kantong-kantongnya juga, dan ini masih kenceng nih. Biasanya mulai memble ini karena faktor pemakaian yang barang-barang yang berat terlalu besar, jadi memble ini masih kenceng semua. Nah, sekarang kita duduk di baris ketiga yuk. Nih, duduk baris ketiga. Kalau untuk tipe SGX kita enak, dari sini bisa lewat, dari sini bisa begini. Nah, bisa lihat dari sini. Kalau dari sini kita bisa dari tengah. Nih, teman-teman lihat nih dari tengah nih. Wah, dari tengah posisinya seperti ini. Tuh. Ini posisi yang duduk saya tadi, ini cukup nyaman. Nah, teman-teman kalau lihat dari dekat, tuh legroomnya kita masih dapat di bagian sini. Kalau kita majuin banget, ini masih lega. Dan posisinya untuk recline-nya, ini paling tegak. Kalau kita recline, coba. Tuh, kita masih dapat recline yang segini dan kita dapat headrest. Jadi ini cukup nyaman. Dan bagian tengah, sama kayak tipe GX juga bisa ada armrestnya. Jadi cukup nyaman ya untuk duduk baris ketiga dari mobil ini. Nah, ini posisi paling ternyaman seperti ini, udah cukup. Kaki kita bisa agak masuk ke bagian dalam. Dan bagian kanan ini juga ada armrest kecil, ada speakernya juga. Cuma sayangnya nggak ada kantong, nggak ada door pocket, nggak ada penyimpanan cup holder. Jadi seperti ini. Tapi kita lumayan dah, masih dapat safety belt di baris ketiga. Cukup lumayan nyaman. Baris pertama, kedua, dan ketiga masih cukup nyaman. Nah, sekarang kita intip yuk di bagian ruang mesinnya. Yuk. Nah, oke, sekarang kita buka ruang mesinnya. Nah, ruang mesinnya di bawah sini. Jadi kita buka kancingnya. Seperti ini, kita slide mundur, baru kita buka. Tuh, ruang mesinnya dari Suzuki EPV. Jadi basicnya kayak Futura ya zaman dulu. Dengan kode mesin K10B, artinya 1500 cc, 4 silinder injeksi. Ini menghasilkan tenaganya 105 PS dan torsinya 126 Nm untuk di kelas EPV Arena. Jadi dari generasi sebelumnya agak sedikit dituning jadi lebih bertenaga lagi. Tapi kalau generasi yang pertama, kalau nggak salah sekitaran 91 PS deh. Lebih kecil, torsinya sekitaran 115an. Jadi karena ini Arena dituning lagi dan lebih bertenaga. Cuma yang saya tahu untuk yang di tahun 2016an ke atas, dia cc-nya sama, cuma torsinya agak sedikit rendah. Mungkin dengan bermaksud lebih irit. Karena mobil ini untuk dalam kota nggak bisa dibilang irit. Jadi mungkin bisa tembus 1/10 kali ya untuk dalam kota. Kalau luar kota bisa tembus 1/11 atau 12 km per liter. Sesuai dengan tenaga mobil ini, di tanjakan pun, medan dimanapun dengan muatan yang full. Kami pernah coba, ini nggak ada ngempos-ngemposnya, tenaganya masih enak, akselerasinya masih enak. Dengan kondisi mesin yang prima, kopling yang enak, ini sangat bertenaga. Jadi recommended banget. Cuma karena ini bertenaga, transmisinya atau giginya, rasio giginya itu rapat-rapat. Jadi padat. Ketika kita masuk gigi 5 di RPM 3000 ini paling baru jalan 100 km per jam. Jadi ciri khasnya adalah menggerung atau mendengung di bagian kabin berasal dari gerungan di bawah jok ini. Tapi nggak ada masalah lah karena ini mobil ini emang didesain untuk berniaga,
untuk keluar kota pun juga masih nyaman. Jadi untuk segitu. Jadi kondisinya masih prima. Kemarin kami dapat juga nggak ada PR yang aneh-aneh, nggak ada yang rembes, nggak perlu tune out dan segala macam. Karena dari owner sebelumnya sudah diservis, sudah ganti oli. Jadi kami kemarin bawa dari Jakarta, nggak ada kendala apa-apa. Nah sekarang kita intip di bagian kap depannya nih, moncong depannya. Yuk. Nah ini kita intip bagian kap depannya. Nah ini kap depannya jadi sama kayak Luxio ya. Jadi isinya di sini dongkrak tools yang ada di bagian sini sudah di model bracket seperti ini. Sikring, air intake-nya di bagian atas. Jadi artinya ini aman nih buat genangan yang agak tinggi, air intake-nya di bagian atas. Master remnya di sini, pengisian rem, radiator, air kecerutannya di sini. Dan oh, ini air kecerutannya ini air penambang radiator dan untuk pengisian freon dan segala macam pengecekan di bagian sini. Dan kondisinya alhamdulillah ini masih fresh, artinya tulang depan sini apronnya masih utuh semua. Bagian sealer di bagian kap-kap sini semuanya masih utuh semua, masih bawaan pabrik. Artinya nggak ada laka dari depan. Dan semuanya belum ada peredam ya, ini hanya tambahan aja. Oke, jadi buat kalian mungkin yang berpengalaman atau pernah pakai mobil Karimun atau pakai mobil Suzuki Aprilia Arena maksud saya, jadi kalian bisa coret-coret di bawah atau komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum, atau kalian bisa komentar di bawah. Buat kalian yang tanya-tanya tentang mobil atau ingin dibantu untuk inspeksi mobil, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Dan mengenai pajak mobil ini, per tahunnya kurang lebih sekitaran 1,6-1,7an. Dan spill harganya 78 nego. 2008 pajaknya bulan 7 masih aktif 2024. Dan buat kalian yang berminat, kalian bisa hubungi kami di deskripsi. Jadi sekian untuk review mobil EPV Arena kali ini, dan sampai ketemu di vlog Eric Karto berikutnya. Assalamualaikum.